Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Guru PAI dimanapun berada, pada hari ini saya akan mencoba membagikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara membuka tanggapan atau respon atas Google Form yang telah kita bagikan. Pada beberapa materi sebelumnya, saya sudah pernah membagikan Ibu dan Bapak tentang cara membuat soal online dalam bentuk Google Form, baik dalam yang berbentuk Word maupun yang berbentuk gambar. Nah, kali ini bagaimana cara membuka respon atau tanggapan dari Google Form yang telah kita bagikan. Kali ini saya akan memberikan sebuah contoh tanggapan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu terkait dengan sebuah formulir yang pernah saya bagikan kepada Ibu dan Bapak. Misalkan waktu itu saya pernah membagikan formulir tentang instrumen monitoring, misalkan inilah, tentang problematika pelaksanaan PAI yang waktu itu pernah saya bagikan kepada Ibu dan Bapak. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dan kemudian kita buka tampilan Google Form yang telah kita bagikan seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat, ini masih loading lumayan lama, berapa respon yang masuk terhadap Google Form yang kita bagikan. Ternyata ada 29 responden di sini. Dan kita akan melihat bagaimana hasilnya, tanggapan atas Google Form yang kita bagikan. Kita klik responden ini. Nah, di sini akan muncul 29 tanggapan yang bentuknya berupa ringkasan, pertanyaan, dan individual. Nah, kalau kita ingin mengetahui secara all respon gitu ya, all respon artinya seluruh tanggapan, maka kita kliknya yang ringkasan. Maka di situ akan muncul dalam bentuk analisis. Tapi kalau kita mau melihat secara individual, maka kita kliknya yang individu. Maka di sini akan muncul seluruh tanggapan secara individual. Nah, ini saya akan coba klik yang ringkasan di sini. Yang 29 orang itu namanya siapa saja yang sudah masuk di sini sesuai dengan pertanyaan yang pernah kita sampaikan. Nah, di sini langsung presentasi dari tanggapan kita akan kita lihat seperti ini. Ada berapa persen yang PNS, ada berapa persen yang non-PNS sertifikasi, dan PNS non-sertifikasi, juga seterusnya. Di sini kita bisa lihat ya. Misalkan di sini dari 29 itu ada 44,8% yang non-PNS sertifikasi. Ada 17,2% non-PNS non-sertifikasi dan ada 37,9% yang PNS sertifikasi. Itu jadi enak sekali kalau kita pakai Google Form. Nah, termasuk ini tempat tugas. Tempat tugas itu di sini langsung presentasinya ada, tugas mengajarnya juga ada langsung. Terus dari segi metode teknik, berapa orang yang terlaksana dengan sangat lancar, berapa persen yang terlaksana dengan lancar, dan seterusnya. Ya, kita bisa langsung memperoleh tanpa kita harus menghitungnya lagi. Nah, inilah kelebihan dari Google Form yang kita pakai untuk survei atau untuk mengumpulkan data. Nah, bisa dilihat seperti ini ringkasan-ringkasannya. Jadi, kita akan dengan sangat mudah menafsirkan hasil dari data yang kita peroleh melalui Google Form ini secara lengkap, tergantung jenis pertanyaan yang kita bagikan. Nah, ini untuk respon secara ringkasan atau all gitu ya. Nah, tetapi kalau kita mau lihat per individu, misalkan saya ingin melihat punya Ibu Dr. Anda Dewi Kuraisin, maka kliknya di sini di individu. Nah, di sini akan muncul bagaimana ini pembututik, maaf, ini yang muncul patutik, maaf, ini yang muncul patutik. Nah, ini patutik dengan data seperti ini, statusnya PNS, kemudian tempat tugasnya SMPN 1 Cilengkrang, dan seterusnya. Ini data dari patutik semuanya. Nah, kalau kita mau ngeprint, ini tinggal di print aja, gitu ya. Nah, misalkan mau lihat lagi yang kedua siapa? Nah, yang kedua yang memberikan respon adalah Ibu Francisca Wahyu Sri Utami dan seterusnya. Yang ketiga siapa? Nah, yang ketiga adalah Panandar Kusnandar dan seterusnya. Ini sampai 29 responden ada semuanya. Kalau kita mau print out, maka ini tinggal diklik saja ini cetak print out-nya, begitu ya. Nah, sekarang apabila Ibu dan Bapak mau melihat respon tersebut dalam bentuk spreadsheet atau Excel, nah maka kita kliknya yang ini.
kita kliknya yang ini. Nah, kemudian akan muncul nanti formulir di sini sudah dalam bentuk Excel, gitu ya. Nah, ketika dalam bentuk Excel ini, nah maka di sini akan terlihat seperti ini. Pak Tutik itu masuk pada tanggal 2 bulan Mei 2020 pada jam sekian gitu ya, dengan isiannya seperti ini. Ini panjang karena pertanyaan yang saya berikan juga panjang gitu ya. Tetapi ketika kita ingin melihat memuat yang tidak terlalu panjang, kita pilih beberapa poin yang dibutuhkan. Kita bisa merubahnya di sini di copy paste begitu ya. Di copy paste. Nah, ini masih memuat karena panjang-panjang ini tanggapannya. Jadi masih memuat. Nah, di sini yang 29 orang itu kan pertanyaannya banyak sekali kemarin. Jadi memang panjang. Tetapi kita bisa memilih-memilihnya dan mengcopy-nya di Speedset yang lain. Misalkan ini ada di halaman 1, tapi kemudian kita copy lagi di halaman 2 gitu ya. Nah, itu Ibu dan Bapak cara membuka Google Form yang sudah kita bagikan kepada anak-anak atau kepada siapa saja yang kita butuhkan datanya. Nah, kalau Ibu Bapak nanti memberikan soal, maka yang muncul di sini adalah nama siswa, kelas, kemudian pilihan mereka itu ABCD dan seterusnya gitu ya. Di sini langsung ada poin berapa nilai siswa dan seterusnya gitu. Jadi enak sekali Bu dan Bapak, oleh sebab itu saya sarankan untuk tes tertulis online itu kita pakai Google Form, tetapi tidak menutup kemungkinan bila Ibu dan Bapak juga mau menggunakan aplikasi yang lain, yaitu misalkan pakai Quizizz, pakai apa itu Socrative gitu ya, dan sebagainya, Edubox dan sebagainya. Ya, kalau sekolahnya sudah menggunakan Edubox, ya itu lebih enak mungkin ya, karena itu servernya dimiliki oleh sekolah, sehingga guru-guru itu seluruhnya masuk di server tersebut. Nah, itu Ibu dan Bapak untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.